Baik, segmen kelima kita akan coba mencapai ke electric displacement dari modul D dari medan listrik E pada suatu bahan. Baik, kita lanjutkan saja. Kita ingin membahas dulu berkaitan dengan pengertian terkait dengan bound charges dan free charges. Pada bahan dielektrik atau isolator, total muatan pada suatu benda dapat dibagi menjadi free dan bound charges atau muatan bebas dan muatan terikat. Bound charges atau muatan yang terikat itu adalah ini tinjauannya pada suatu benda. Bound charges pada suatu benda adalah rangkaian dipol-dipol listrik pada suatu benda yang merupakan respons dari suatu medan listrik E yang mempengaruhi benda tersebut. Medan listrik E tersebut juga menyebabkan polarisasi dipol-dipol lainnya yang berdekatan pada suatu bahan dan kemudian mensejajarkan arahnya. Akumulasi total muatan dari orientasi dipol-dipol tersebut adalah bound charge. Disebut bound charge secara umum karena dia tidak dapat dipindahkan sebagai akibat respons dari bisa dibilang polarisasi dari medan listrik E. Sedangkan free charges atau muatan-muatan bebas adalah muatan berlebih yang dapat bergerak di dalam suatu keseimbangan elektrostatik. Ini tadi tidak dapat dipindahkan karena ini termasuk bagian dari elektrostatik. Kemudian kita coba bahas pertama untuk bound charges atau muatan-muatan terikat. Pertanyaannya adalah medan apakah yang dihasilkan dari suatu material terpolarisasi. Jadi sudah ada material tapi sudah terpolarisasi begini ya. Jadi misalkan suatu benda terdiri dari banyak dipol-dipol kecil yang sejajar dengan dipol moment per unit volume adalah P besar. Sedangkan di sini adalah contoh untuk P kecil, berarti ini adalah salah satu dari dipol-dipol kecil. Salah satu dari dipol kecil yang menyusun dari volume benda ini. Jadi kalau kita bisa perhatikan pernyataan di sini berarti ada banyak dipol-dipol kecil atau PP kecil yang sejajar arahnya, demikian. Sedangkan kalau dipol moment per satuan volume itu adalah P besar. Nah, untuk suatu dipol tunggal P kecil atau ya ini P kecil, kita bisa kita tinjau satu dipol tunggal, potensial listriknya. Ini kita punya bentuk seperti ini yang sudah kita dapatkan dari penjelasan dari segmen-segmen atau modul atau video sebelumnya. Nah, ini kita tinjau untuk tunggal untuk suatu jarak R. Ini ditulis dengan tulisan Latin, dengan R adalah vektor dari dipol ini ke suatu titik yang akan dievaluasi potensialnya. Ini adalah titik yang akan dievaluasi potensialnya. Pada konteks ini kita memiliki suatu dipol moment pada setiap elemen volume. P kecil sama dengan P besar dikali D to aksen. Nah, ini pada setiap elemen volume. D to aksen ini adalah elemen volume. Jadi kalau misalkan keseluruhan berarti integral P besar D to aksen. Sehingga potensial totalnya ya kita rubah bentuk ini dengan merubah P kecil ini menjadi integral V P D to aksen. Ya, selebihnya ini sama seperti persamaan atau susunan yang sebelumnya. Jadi potensial total akibat benda ini pada titik R dinyatakan itu tadi. Nah, dari bentuk ini ada bentuk yang cukup familiar kalau kita sering mencoba melakukan diferensial begitu ya. Jadi bentuk ini tuh merupakan hasil diferensial dari 1 per R. Hanya saja tinjauannya kali ini adalah diferensial tersebut adalah terhadap koordinat sumber R aksen. Maka di sini disebutnya del aksen. Dari 1 per R ini sama dengan bentuk ini. Itu ada R topi dan 1 per R kuadrat. Jadi jangan kebalik dengan R aksen tapi R topi dan 1 per R kuadrat. Nah, dengan adanya pemahaman ini kita bisa mengganti persamaan ini menjadi bentuk yang ada di bawah ini. Kita dapatkan V itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikalikan integral V P dot del aksen dari 1 per R D tau aksen.
Oke, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari slide sebelumnya. Nah, untuk membuat ceritanya lebih ringkas, mungkin kita perlu memahami berkaitan dengan product rule dari operasi titik dari suatu vektor. Jadi kalau nggak salah itu ada 6, ada product rule, ini salah satunya. Nah, dari bentuk ini kita lihat ada suatu produk, dot product gitu ya. Nah, di sini kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan susunan jadi kurang lebih dua bagian seperti ini. Ini mengikuti bentuk ini ya. Tentu saja kita perlu berlatih supaya terbiasa. Jadi kurang lebih ini nanti akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan kemudian kita juga menggunakan pemahaman sebelumnya, yaitu ada teorema divergence, mana di sini ada integral volume yang sama dengan integral surface, integral tertutup dari surface. Ini d tau, ini dA. Nah, dengan menggunakan teorema divergence, persamaan yang kita dapatkan sebelumnya akan berubah menjadi dua bagian seperti ini. Yang pertama itu berkaitan dengan potensial dari suatu muatan permukaan, di mana entropi adalah satuan vektor normal dari permukaan. Sedangkan bagian kedua ini adalah potensial dari muatan volume. Kalau dulu kita pernah atau sebelumnya kita pernah melihat ilustrasi, di sini ada muatan permukaan, ada juga muatan volume. Ini digunakan rho untuk muatan volume dan sigma untuk muatan permukaan. Dengan definisi ini, maka persamaan dari potensial listrik pada titik R itu adalah ditunjukkan sebagai berikut. Ada dua bagian berkaitan dengan surface charge dan juga volume charge. Dengan demikian, maka potensial atau juga medan yang dihasilkan dari suatu objek terpolarisasi adalah sama dengan sesuatu yang menghasilkan atau sesuatu yang dihasilkan oleh volume muatan volume ditambah dengan muatan permukaan atau surface charge. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa efek dari polarisasi adalah menghasilkan akumulasi dari bound charge atau muatan terikat di dalam suatu dielektrik dan juga di permukaannya, ya tadi seperti yang kita sebutkan tadi, ada sesuatu yang di dalam bahan tersebut dan juga di permukaannya. Medan akibat polarisasi dari suatu medium itu hanya medan dari bound charge atau muatan terikat. Jadi kalau yang sebelumnya kita tahu ada dua, tapi kalau misalkan akibat polarisasi saja, ini adalah akibat bound charge saja. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan antara atribut yang sudah kita sebutkan di awal berkaitan dengan muatan terikat dan juga muatan yang lain, yaitu yang belum kita pertimbangkan, yaitu adalah muatan bebas atau free charge. Ini kita simbolkan dengan rho F. Kalau yang bound charge-nya kita simbolkan dengan rho B. Nah, muatan bebas atau free charge tersebut mungkin saja terdiri dari elektron-elektron pada suatu konduktor atau ion yang ada pada suatu material dielektrik atau apapun, atau muatan lainnya. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang bukan dihasilkan dari polarisasi. Jadi dalam suatu medan dielektrik, total densitas muatan dapat ditulis sebagai rho sama dengan rho B tambah rho F. Ini adalah bound charge, rho F nya adalah free charge. Dan berdasarkan hukum Gauss, kita bisa mendapatkan persamaan. Sebelumnya mungkin dari awal kita punya del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Kalau epsilon 0 nya kita taruh sebelah kiri, maka epsilon 0 dikali del dot E sama dengan rho. Rho sendiri terdiri dari rho B ditambah rho F ini. Nah, tadi di persamaan sebelumnya kita kalau
perhatian atau cermat, rho B itu bisa ditulis dengan singkat menjadi bentuk minus del dot P. Ya, tadi mungkin saya lupa untuk menekankan, tapi Anda bisa cek lagi di slide sebelumnya ada bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk seperti ini kita coba kumpulkan dengan bagian di sebelah kirinya, karena ada bentuk yang sifatnya ini ada delnya. Dengan demikian kalau kita kumpulkan kita akan mendapatkan del dot dikalikan epsilon 0 E ditambah P sama dengan rho F. Nah, bentuk ini disebut sebagai electric displacement digantikan dengan simbol vektor D. Nah, del dot D ini adalah free charge atau muatan bebas. Ekspresi dari sesuatu yang ada dalam kurung ini disebut sebagai electric displacement. Nah, pada bidang fisika, medan electric displacement disimbolkan dengan D ini atau induksi listrik adalah suatu medan vektor yang nanti akan muncul di persamaan Maxwell juga. Jadi ini perlu diperhatikan di bagian awal berkaitan dengan electric displacement. Demikian, terima kasih.